Kita baca bersama-sama 2 Korintus 5 ayat yang ke-17. 1, 2, 3. Jadi siapa yang terada dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Amin. Silakan duduk. Nah, kita telah mendengar tadi dan membaca 2 Korintus 5 ayat 17. Tema dari khotbah di malam hari ini, kunci tahun, ciptaan baru. Jadi siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Di sini Rasul Paulus keras mengatakan kepada mereka di jemaat di Korintus melalui perintah Allah yang berkuasa itu. Jadi barang siapa yang ada di dalam Yesus Kristus oleh iman dijadikan ciptaan yang baru. Jadi orang yang diciptakan baru bertindak karena berpedoman, tujuan, dan perilaku yang baru. Maka dia akan dinamakan ciptaan baru. Dan juga Allah, yaitu di mana Roh memerintah kepada orang-orang supaya percaya, dan mereka diperbuat, dilakukan supaya mereka percaya dari ciptaan Allah. Yang lama sudah berlalu dan merasakan kemuliaannya. Sesudah itu, perbuatan-perbuatan yang tidak layak di mata Tuhan kita buang semua, saudara. Jangan kita ingat-ingat, biar semuanya sudah berlalu. Karena kita mau dijadikan ciptaan baru oleh Tuhan kita. Kalau kita mengingat-ingat perbuatan kita yang lama, yang tidak layak di mata Tuhan, semua sudah berlalu. Makanya ayatnya jadi katakan, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Ini yang maksudnya dia. Biarlah ciptaan yang baru menetap melalui Kristus kepada kita. Biar semuanya ini melalui kuasa Roh Kudus. Kita tahu bahwa semua sudah pas, sudah lewat. Kita hidup yang baru sesuai dengan perintah Kristus. Ini dimaksudkan. Sesudah itu kita mengetahui kematian Tuhan Yesus juga. Kita mengetahui dia mati untuk membayar dosa-dosa kita. Dan kita akan bersama-sama dengan dia. Dia telah bayar dosa kita di kayu salib. Jadi, siapa yang ada dalam Kristus, jika ia memang orang Kristen dan ingin membuktikan dirinya sebagai orang Kristen, ia adalah atau harus menjadi ciptaan baru. Inilah yang harus menjadi perhatian semua bagi kita yang mengaku memeluk agama Kristen. Yang lama semua sudah berlalu, saudara-saudara. Yaitu pikiran-pikiran lama, asas-asas hidup yang lama, perbuatan-perbuatan yang tidak baik, yang tidak layak, yang kotor. Semuanya kita buang. Kita mau menjadi hidup yang baru, saudara-saudara.
Jadi perbuatan kita di tahun yang 2020 yang tidak layak di mata Tuhan, yang tidak kudus di mata Tuhan, kita buang semua. Kita mau masuki tahun yang baru, yaitu tahun 2021, saudara. Dikatakan, buang semua yang lama, semua sudah berlalu. Pikiran-pikiran yang tidak baik, hidup kita yang serba sembarangan, tidak bertujuan, kebiasaan-kebiasaan yang buruk, semua kita buang, kita lewatkan, dan kita memasuki hidup yang baru, saudara. Sini. Nah, apa yang dikatakan di kitab Yesaya 43 ayat 18. Yesaya 43 ayat 18. Di situ dikatakan, firman-Nya, janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu, dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman perbuakala. Yesaya 43 ayat 18. Nah, dikatakan oleh Nabi Yesaya, janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu. Jadi kita punya perbuatan yang dahulu yang tidak baik, tidak usah kita ingat-ingat, saudara. Kita memasuki tahun 2021, kita masuk ke kamar, kita berdoa sama Tuhan. Tuhan, ampuni kami Tuhan. Kami telah berbuat banyak kesalahan-kesalahan di tahun 2020. Kita mau masuki tahun 2021. Biarlah Tuhan tuntun kehidupan kami ke jalan kebenaran-Mu. Biarlah kami boleh mencari wajah-Mu Tuhan. Tolong ampuni kami Tuhan. Oleh sebab itu, Nabi Yesaya katakan, janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu. Dan janganlah perhatikan hal-hal dari zaman perbuakala. Ini. Jadi mengapa kita harus ingat masa yang lalu? Mengapa? Kita harus bertobat, saudara. Kita tahu banyak kita punya perbuatan yang tidak layak di mata Tuhan atau tidak kudus. Tetapi Tuhan Maha Pengasih dan Penyayang. Dia mau menerima kita asal kita mau bertobat. Kita berkata kepada Tuhan, Tuhan ampuni kami Tuhan. Tunjukkanlah kami ke jalan kebenaran-Mu. Sama seperti Raja Daud. Dia banyak berbuat kesalahan, tetapi dia bertobat dan dia mengaku dosa-dosa dia di hadapan Tuhan. Dan Tuhan mengampuni dia. Inilah dikatakan Nabi Yesaya. Ketika Anda fokus dengan masa depanmu dan mengenalkan Tuhan di dalam keyakinanmu, tidak usah khawatir. Kita andalkan Tuhan untuk masa depan kita. Semua tantangan kita akan lewati. Sama kita lihat seperti Ayub. Sewaktu Ayub banyak percobaan, Ayub pun tidak tahu bahwa dia akan menderita, dapat percobaan. Tetapi dia percaya kepada Tuhan dia. Tuhan semua angkat dia punya beban, dia punya penderitaan. Dan akhirnya dia menjadi orang yang saleh lagi kembali. Semua anak-anak dia meninggal 10 orang. Harta dia habis. Tetapi dia tetap bertahan kepada Tuhan dia. Dia tidak mau ingat-ingat masa lalu dia. Dia tidak mau ingat-ingat. Dia tetap bersandar kepada Tuhan yang dia sembah. Akhirnya Tuhan memberikan dia berkat 2 kali lipat harta dia. Dia punya anak juga, mendapatkan 10 anak dan 3 perempuan yang paling tercantik, 7 laki. Itu jadi sama juga dengan kita ini malam.
memang rasa khawatir itu ada di dalam hati kita semua. Semua dari antara kita ada rasa khawatir. Pasti ada. Tetapi ingatlah pada Tuhan. Dalam segala sesuatu kita bersandar kepadanya. Kita minta, Tuhan, tuntun kami ke jalan kebenaran-Mu. Jangan tinggalkan kami, Tuhan. Di dalam segala masalah, beban kami, tolong. Pasti Tuhan akan menolong. Tuhan katakan, balaslah kejahatan dengan kebaikan. Jadi kalau orang membuat kita kejahatan, kita balas dengan kebaikan. Tidak usah kita balas kejahatan dengan kejahatan. Atau ada orang yang merugikan kita, kita berkati saja dia. Kita minta, Tuhan, ampuni dia, Tuhan. Itu kita. Jadi kita jangan membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi kejahatan dengan kebaikan. Kalau kita mau memasuki lembaran tahun 2021. Jadi ini sebagai pedoman bagi kita juga di malam hari ini. Tuhan katakan, jangan balas kejahatan dengan kejahatan, tetapi balas dengan kebaikan. Balas dengan kebaikan, kita memasuki tahun 2021. Kalau ada iri hati, dendam, amarah, mari tinggalkan semua. Di tahun 2020 kita mau masuk di 2021 dengan hati yang gembira, penuh cerah, ceria, dengan penuh pengharapan. Segala dendam, kutukan, marah, iri hati kita lepaskan semua. Jangan kita ingat-ingatkan lagi, kan saudara. Karena kita mau masuk ke dalam tahun 2021 dengan penuh hati yang bersih dan gembira. Nah, untuk itu saya bisa kasih di ayat Yeremia 29. Yeremia 29 ayat yang ke-11. Kalau siapa yang sudah dapat, tolong bacakan Yeremia 29 ayat yang ke-11. Yeremia 29 ayat ke-11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Terima kasih. Haleluya. Ya. Nabi Yeremia katakan, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Jadi mengenai saudara-saudara sekalian, dia sudah mengetahui. Demikianlah firman Tuhan katanya, yaitu rancangan damai sejahtera. Kita diberikan hidup damai sejahtera, saudara-saudara, dan bukan rancangan kecelakaan. Oh, haleluya. Coba lihat, tidak dikasih rancangan-rancangan kecelakaan, bukan. Kita dikasih rancangan hidup yang damai sejahtera. Dan itu Nabi Yeremia berkata untuk saudara-saudara dan saya. Jadi kita pegang ayat ini bahwa kita memasuki ke tahun 2021 adalah rancangan-rancangan bukan kecelakaan, tetapi rancangan damai sejahtera dengan penuh harapan, saudara-saudara. Oh, haleluya. Haleluya. Nah, kita belajar dari kehidupan kita. Oleh sebab itu tadi saya katakan, janganlah ingat-ingat perbuatan kita di masa lalu. Di tahun 2020 kita memasuki
tahun 2021 dengan rancangan yang masa depannya cemerlang, gembira, damai, sejahtera. Bukan rancangan kecelakaan. Ini firman Tuhan kepada kita. Dan kita pegang ayat ini bahwa kita akan menuju kemenangan, victory. Karena Tuhan beserta dengan kita. Ini saudara-saudara. Jadi, waktu terus berjalan. Belajarlah dari masa lalu. Bersiaplah untuk masa depan. Berikan yang terbaik untuk tahun yang baru ini. Sebab Tuhan berkata, aku mengetahui rancangan-rancangan yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan telah mengetahui rancangan-rancangannya kepada kita, saudara-saudara. Jadi jangan kita takut, kita pandang Tuhan, maju terus ke depan tanpa hati yang bimbang, ragu-ragu. Karena firman-Nya tadi telah berkata, Tuhan berkeserta dengan kita. Nah itu, jangan pernah biarkan apa yang telah terjadi merusak di dalam kehidupan kita. Jangan, saudara. Kita kesampingkan semua itu. Kita melihat bahwa dengan pertolongan tangan Tuhan pasti kita dapat jalan yang terbaik, asalkan dengan iman dan keyakinan kita bahwa Tuhan selalu mau menolong kita. Tuhan kita ini sangat pengasih, saudara-saudara, sangat penyayang. Untuk itu kita bisa katakan selamat tinggal tahun 2020. Selamat tinggal kenangan yang baik atau buruk. Karena kenangan yang buruk ini kita mendapatkan pelajaran-pelajaran. Dan kita memasuki tahun 2021 dengan gemilang dan berkat dari Tuhan kita. Ada amin, saudara. Ini. Jadi jangan kita kecewa, jangan kita bimbang dan kita ragu. Kita pandang saja kepada Tuhan Yesus yang kita sembah, bahwa pasti Tuhan Yesus pasti menolong kita di dalam kehidupan kita. Dia katakan, coba kita lihat di Matius 6 ayat 33. Tuhan katakan apa di situ? Matius 6 ayat 33. Siapa yang dapat baca Matius 6 ayat 33? Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Amin. Jadi di tahun 2021 ini Tuhan katakan, carilah dahulu kerjaannya, maka semuanya itu akan ditambah-tambahkan kepadamu. Mengapa kita harus cari kerjaan Allah? Kerajaan Allah ini adalah wajah Yesus. Jikalau engkau mendapatkan wajah Yesus, segala-galanya akan ditambahkan kepadamu. Ini dia. Apa yang saja kau minta, Tuhan berikan kepada kamu. Karena kita telah mencari kerjaannya dulu. Kita mencari wajahnya dia. Apa masalahmu, bebanmu, penyakitmu, atau masalah yang rumah tangga, atau masalah umpamanya kita sakit terus menurut dokter tidak bisa diobati. Tetapi kalau kita mencari wajah Yesus kerjaannya, maka semuanya itu akan ditambah-tambahkan kepada kita. Dia akan menolong kita, saudara-saudara. Jadi selamat tinggal tahun 2020. Kita memasuki 2021.
kita cari kerjanya yaitu wajah Yesus, wajah Tuhan Yesus kita, wajah Yesus. Nah, di ayat penutup dari khotbah malam kunci tahun ini, saya ambil dari Injil Yohanes 15 ayat yang ke-12. Injil Yohanes 15 ayat yang ke-12. Kalau ada yang dapat, Injil Yohanes 15 ayat yang ke-12. Ada dapat? Kalau tidak saya baca. Injil Yohanes 15 ayat yang ke-12. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Haleluya. Amin. Ini perintah. Perintahku maksudnya perintah dari Yesus. Perintah dari Yesus dikatakan, yaitu supaya kamu saling mengasihi, saudara. Seperti aku telah mengasihi kamu. Jadi yang dimaksud di sini, kita mau memasuki tahun yang ke-2021, kita harus saling mengasihi sesatu sama lain. Segala iri hati, kebencian kita lepaskan, kita buang semua, saudara-saudara. Kita buang, karena kita memasuki hidup yang baru sesuai dengan firman-Nya, sesuai dengan khotbah, sesuai dengan ciptaan baru tadi. Jadi siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Nah, di ayat penutup adalah Yohanes 15 ayat 12. Inilah perintahku, perintah Tuhan Yesus, yaitu supaya kamu saling mengasihi saudara. Seperti aku, Yesus bilang, telah mengasihi kamu. Oh, haleluya. Tuhan Yesus mengasihi kita, dia bilang. Oleh sebab itu kita ditekankan di sini. Kita harus saling mengasihi saudara-saudara. Memasuki tahun 2021. Nah, inilah yang dimaksudkan khotbah di kunci malam tahun baru ini, supaya kita hidup harus saling mengasihi, supaya kita boleh hidup di dalam tahun 2021 dengan penuh damai sejahtera yang dikatakan tadi oleh Nabi Yeremia. Berbahagialah jemaat kekasih Tuhan yang telah mendengarkan firman di siang hari ini, di malam hari ini, serta memelihara dan pakailah dalam kehidupannya sehari-hari.